Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat salikin, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam ruh kemuliaan bulan Ramadan. Keluarkanlah kami dari bulan Sa'ban dengan benar. Liputilah kami dalam pertolongan yang dari sisimu Allah ya langsung. Kita berdoa, fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukma wa ilma wa sakharna ma'a Dawudal jibala yusabbihna wat thair wa kunna fa'ilin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wattaqullah wa yu'allimukumullah wa 'allamnahu min ladunna ilmah. Sahabat salikin, kita berusaha untuk memasuki bulan Ramadan ini dengan sujud. Kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar waqumu lillahi qanitin. Berdirilah di hadapan Allah dengan rendah hati. Secara tidak langsung Ramadan itu ada pintunya. Masjid itu ada pintunya. Tanah haram itu ada pintunya. Dan Ka'bah itu sendiri juga ada pintunya. Sekarang kita berdiri di depan pintu Ka'bah, kita berdiri di depan pintu Ramadan. Dengan doa, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, panjenengan buka pintu-pintu rahmatmu yang ada di dalam bulan Ramadan. Malam hari ini kita akan mengkaji bagaimana sujud yang betul-betul sujud. Wasjud waqtarib. Kita akan belajar ayat-ayat sajadah. Di dalam hadis Rasulullah disebutkan bahwa, betul maksudnya, setan itu menangis. Setan itu menangis dan lari ketika manusia sujud. Kenapa setan itu menangis? Setan berkata, manusia diperintahkan sujud, mereka sujud, maka baginya surga. Sedangkan aku diperintah sujud, aku membangkang, maka bagiku adalah neraka. Jangan sampai fisik kita itu sujud tapi kejiwaan kita masih enggan, aba wastakbara. Saya perdalam lagi, jangan sampai fisik kita itu sujud tapi jiwa kita enggan berlama-lama sujud. Dan ketahuilah, sujud itu adalah tanda umat Rasulullah. Ummati, ummati. Di antara tanda umatnya Rasulullah sudah kita kaji, yaitu 4. 1, cahaya atau asar wudu. Yang kedua, cahaya sujud. Yang ketiga, menerima catatan amal dengan tangan kanan. Kemudian yang keempat, di akhirat nanti tubuhnya diliputi dengan cahaya. Oleh karena itu kita tidak boleh main-main ketika sujud. Diakui dan tidak, kita sebagai umat Rasulullah ada pada sujud kita. Dan mungkin kita dikatakan manusia atau setan, bisa dilihat barometer sujud kita. Jangan-jangan banyak orang yang sujud berkesetanan, bukan berketuhanan.
Yang akan kita kaji ini ayat-ayat sajadah, sujud yang berketuhanan, sujud yang bersama malaikat, sujud yang bersama dengan burung, pohon, kemudian bintang, wan najmu wasyajaru yasjudan. Surat apa ini? Ar-Rahman. Kok hafal? Karena biasa dibaca itu. Wan najmu wasyajaru yasjudan, bintang dan pohon dua-duanya sujud. Kalau kita tidak sujud, benar-benar sujud, tidak akan mengiyakan ayat ini. Sujudnya seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-A'raf ayat 206. Innal ladzina inda rabbika la yastakbiruna an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Sesungguhnya orang-orang yang ada di sisi Tuhanmu tidak merasa enggan menyembah Allah. Perhatikan, tidak merasa enggan menyembah Allah, dan mereka menyucikannya, dan hanya kepadanya mereka bersujud. Tolong digarisbawahi kata-kata enggan. Banyak orang sujud tapi enggan berlama-lama. Tidak ada kekasih dengan kekasih yang tidak tahan lama. Ya. Tidak ada hamba Allah yang sudah jatuh cinta dengan Allah, ketika bersama Allah otomatis tahan lama. Sesungguhnya orang-orang yang ada di sisi Tuhanmu tidak merasa enggan untuk menyembah Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan jin dan manusia kecuali beribadah. Dan ibadah yang paling tinggi adalah sujud. Ya. Yang kedua, surat Ar-Ra'd ayat 15. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karran wa zilaluhum bil ghuduwi wal asal. Siapapun yang ada di langit dan di bumi, walillahi yasjudu, sujud kepada Allah. Tau'an, baik secara taat, wa karhan, baik terpaksa, wa dhilaluhum, dan bayang-bayang mereka, bil ghuduwi wal asal, pada waktu pagi dan petang itu juga sujud. Jelas ya, siapapun yang ada di langit dan bumi itu sujud kepada Allah baik secara ridho maupun terpaksa. Bayang-bayang mereka, wadhilaluhum, bayang-bayang mereka itu juga sujud. Nyambung kepada doa sujud yang terakhir. Sajadalaka sawadi wa khoyali, aku sujudkan diriku dan bayanganku. Sudah pernah kita kaji kan? Bayangan juga sujud. Ya. Ada benda, ada bayangan. Dan bayangan itu tergantung wujud benda. Lihat, bayangan selalu ada di bawah. Betul? Ketika orang sujud berarti menyatu dengan bayangan. Ketemu. Ya. Ketika sujud dirinya menyatu dengan bayangan. Seakan-akan alam semesta ini adalah bayangannya Allah. Wujud keberadaan Allah. Semoga paham. Amin. Semoga tidak salah paham. Betul begitu ya? Alam semesta, makhluk itu bayangan keberadaan Allah.
Betul ya? Ya. Ketika orang sujud berarti bayangan menyatu kepada Allah, menghadap Allah, yaitu yang maha dekat. Antara bayangan dan wujud benda itu menyatu. Ketika bendanya lari, bayangannya lari. Kira-kira sujud kita itu ada bayangannya enggak? Karena sujudnya terlalu cepat, bayangannya vertigo. Dan kira-kira malaikatnya juga kena vertigo ini. Ini sujud apa sujud-sujudan? Nanti ada ayat berikutnya, wasjud waqtarib. Sujud dan dekatkan. Jadi ketika posisi kita sujud, posisi yang paling rendah, yang maha tinggi Allah subhana rabbiyal a'la. Man tawaddo'a rafa'ah. Siapa yang sujudnya masih tinggi hati, enggan hati, tidak bisa a'la. Man tawaddo'a rafa'ah. Barang siapa yang sujudnya itu tawadhu, ya, barang siapa yang sujudnya itu tawadhu, maka Allah akan mengangkat. Man tawaddo'a rafa'ah. Wa man takabbara wadoa. Barang siapa yang sombong, maka dia akan apa? Maka dia akan subhanallah, maka dia akan dihinakan. Jadi sujud ini adalah posisi yang paling rendah, posisi yang paling rendah antara benda dan bayangan itu menyatu, merendah, tawadhu'a rafa'a. Subhana rabbiyal a'la. Makanya orang yang sujudnya tinggi hati, enggan hati, terlalu cepat, enggak akan rafa'ah. Semoga paham. Semoga paham. Orang yang sujudnya tinggi hati, tidak mungkin ada Allahnya. Kenapa? Yang maha tinggi hanya milikku, kata Allah. Subhana rabbiyal a'la. Boleh enggak saya katakan sujud itu merupakan aplikasi daripada tawadhu? Aplikasi daripada merendah. Aplikasi daripada melemah. Pak Mimin, melemah itu berarti menjadi lemah, menjadi tanah. Yang aslinya dari tanah, kembali ke tanah. Yang aslinya bukan dari tanah, ruh, kembali kepada Allah. Jadi sujud itu merupakan pengembalian diri. Pengembalian diri dari tanah kembali ke tanah, dari ruh kembali kepada ruh. Pertanyaannya, apakah bisa kembali? Jawabannya tidak akan bisa kembali kalau tidak dikembalikan atau dipanggil. Ya ayyuhatuhan nafsul mutmainnah irji'i. Irji'i. Perhatikan, yang dipanggil itu bukan raganya, bukan jasmaninya. Irji'i, ya ayyatuhan nafsu. Yang dipanggil itu ruhnya, yang dipanggil itu adalah jiwanya. Berarti sujud itu menunggu panggilan. Haji dan umroh menunggu panggilan. Haji, sholat itu juga menunggu panggilan. Saya ini sholat Ustaz tapi nggak dipanggil-panggil, ngawur. Bukan itu maksudnya. Menunggu panggilan. Siapa yang dipanggil? Yang punya jiwa yang tenang. Ketika aqua ini digerakkan dengan cepat, maka yang di dalam itu tidak tenang dan tidak bisa kembali. Tapi kalau fisiknya itu tumaknina, mutmainna, maka nanti akan memiliki nafsul mutmainna. Dalam keadaan ketenangan itulah semoga kita bisa menyatu dengan yang lainnya. Baik. Surat Al-Isra ayat 109.
ayat sajadah yang ketiga. Perlu diketahui bahwa ayat-ayat sajadah di dalam Al-Quran pendapat ulama itu ada 15. Yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka takut kepada Tuhan yang berkuasa di atas mereka dan melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Berarti sujudnya itu ada ya khofuna. Khusu itu artinya khaifuna, orang yang takut. Bahwa kekuasaan Allah min fauqihim, min fauqihin, di atas manusia. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wujud daripada takut adalah wa yaf'aluna ma yu'marun, mengerjakan apa yang diperintah. Perhatikan, sujud itu perintah, wasjud waqtarib. Sujud itu perintah Allah. Dan iblis setan tidak mau sujud. Kata iblis dan setan berkata, biarkan badannya sujud, tapi hati jiwanya enggak mau. Dan iblis setan itu tahu, nanti yang kembali kepada Allah bukan raganya, sudah tahu. Kalau disuruh sujud saja tidak mau, berarti nanti ajalnya juga ketika dipanggil Allah tidak mau, tapi ketika dipanggil selain Allah, mau. Logis gak kira-kira? Logika kita mengiyakan gak? Disuruh sujud saja gak mau, disuruh sholat saja tidak mau, nanti kira-kira ajal menyemput dipanggil Allah mau apa tidak mau? Pasti tidak mau. Yang dulu saya ibaratkan seperti anak kita itu enggak pulang-pulang, kemudian kita cari, ternyata di rumah tetangga, main asyik. Kemudian kita panggil, tidak mau, kita tarik, kita seret, dan dia berontak. Ketika berontak tarik-tarikan, ini sakit enggak? Ini ajal yang dipanggil nggak mau ya kayak gini ini. Kenapa anak ini nggak mau? Karena terikat dengan mainan, terikat dengan kesenangan. Semoga kesenangan kita adalah sujud. Jadi yang mengikat adalah hubbud dunia. Mengapa mereka ketika dipanggil sholat kok tidak segera fafirru ilallah? Karena kesibukannya mengikat. Yang mengikat adalah yang disenangi, yang disibuki. Survei dan fakta membuktikan orang sholatnya ngelamun, pasti yang dilamun yang disenangi dan yang disibuki. Itu sudah fakta itu. Makanya sholatnya diwarnai dunia. Bukan dunianya diwarnai sholat. Kenapa kok sholatnya masih diwarnai duniawi? Karena waktunya itu penuh duniawi, sholatnya sedikit sekali, minimalis sekali. Lihat-lihat, sujudnya tambah minimalis. Wong sholatnya saja minimalis, diperkecil sujudnya minimalis. Sedangkan dia menginginkan pahala, Masya Allah. Ini kalau tidak orang gila nggak bisa. Ini sudah wali-wali gila ini kira-kira. Ya Allah. Mari kita koreksi diri kita masing-masing ya. Jangan sampai sujud kita itu minimalis. Kita masuk kepada ayat sajadah yang keempat. Lebih dalam lagi, surat Al-Isra ayat 109. Wa yakhirruna lil azqani yabkuna wa yaziduhum khusyu'a. Mereka menyungkurkan mukanya, yabkuna, sambil menangis, itu sebagai tanda khusyuknya bertambah, wa yaziduhum khusyu'a. Kalau kita sudah praktek sujud bercucuran air mata, senang enggak membaca ayat ini? Pak Gofur, senang enggak? Senang. Tapi kalau belum praktek mengalami ayat ini pasti meraba-raba.
Seperti apa ya? Kalau kita sudah mengalami, alhamdulillah, hadza min fadli rabbi. Tapi tidak puas. Karena ayat ini bagaikan samudra. Jangan merasa sudah mengalami 100%. Ayat ini ibaratnya samudra. Ketika hati itu disentuh Allah, maka sontak mukanya itu akan tersungkur, menangis. Ketika menangis itu khusyuknya bertambah-tambah. Berbahagialah bagi yang sudah merasakan ayat ini. Setelah bahagia jangan berhenti. Mintalah dimensi yang lebih dalam daripada ayat ini. Wa yakhiruna lil azqani yabkuna wa yaziduhum khusyu'a. Berkali-kali saya perintahkan Abarito, di sini ada Bu Edi, ada Bu Tuti. Berkali-kali saya perintahkan jamaah ketika membaca Al-Quran, ketemu ayat sajadah, coba sujud tilawah. Mas Pri, yang biasanya kan hanya membaca tasbih subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Silakan praktekkan sujud tilawah supaya tahu kenapa kok disuruh sujud tilawah. Rasulullah dulu itu tiba-tiba badannya enggak kuat, tiba-tiba tersungkur, tersujud, menangis. Kenapa? Ada cahaya, ada ruh Al-Quran itu masuk. Silakan coba supaya punya pengalaman. Dan ketika punya pengalaman nanti akan mengiyakan orang-orang yang sujudnya itu betul-betul sujud. Ya, baik, kita masuk pada ayat yang kelima, surat Maryam ayat 58. Ulaikal ladzina an'amallahu alaihim. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi nikmat Allah kepada mereka. Dari kalangan siapa? Minan nabiyina, para nabi. Min dzurriyyati Adam, keturunan Nabi Adam. Wa mimman hamalna ma'anuh, dan pengikutnya Nabi Nuh yang naik kapal. Wa min dzurriyyati Ibrahim, keturunan Nabi Ibrahim. Wa Israila, Bani Israel. Wa mimman hadaina wajtabaina. Tolong digarisbawahi ini. Dan siapa yang kami beri hidayah dan siapa yang kami pilih, tandanya idza tutla alaihim ayatur rahman kharru sujada wa bukiya. Mereka ketika dibacakan Al-Quran tersungkur, tersujud, menangis. Perhatikan, hidayah dan dipilih. Yang dipilih apakah sembarangan orang? Tidak. Yang diberi hidayah apakah sembarangan orang? Iya. Buktinya kita kadang mengalami, kadang tidak. Kalau hati kita kotor, nggak bisa masuk. Kalau hati kita bersih, dikasih. Bagaimana tersungkur, tersujud, dan menangis. Kalau kita mengalami ini, berarti seperti orang-orang yang di atas tadi. Siapa? Para nabi. Keturunan Nabi Adam. Dan orang-orang yang naik kapalnya Nabi Nuh, keturunan Nabi Ibrahim, dan Bani Israel. Kita harus mengemis di hadapan Allah untuk mendapatkan ketika dibaca Al-Quran tersungkur, tersujud, dan menangis. Baik, walaupun belum selesai kita berdoa. Doa ini dari Syekh Ibrahim As-Sakron agar kita mudah tersentuh ketika membaca dan dibacakan Al-Quran. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna min ahlil Quran.
Jadikanlah kami ahli Al-Quran. Allahumma ahyi qulubana bi kitabik. Ya Allah, hidupkanlah hati kami dengan kitab Al-Quran. Ya Allah, hidupkanlah hati kami, ya Allah. Allahumma ahyi qulubana bi kitabik. Hidupkanlah hati kami dengan kitabmu Al-Quran. Allahumma ja'alna mimman istama'a li Qur'anik sya'arra jilduhu summa lana jilduhu wa qalbuhu li kalamik. Jadikanlah kami seperti orang-orang yang ketika mendengar Al-Quran merinding, bergetar kulit, daging dan hatinya, ya Allah, karena kalammu, ya Allah. Allahumma ja'alna mimman idza sami'a ma unzila ila rasulika tafidu uyununa biddam'i. Jadikanlah kami ketika dibacakan Al-Quran bercucuran air mata, ya Allah. Tafidu uyununa biddam'i. Bercucuran air mata, ya Allah. Bercucuran air mata, ya Allah. Allahumma ja'alna idza tutla alaihim ayatul rahman kharru sujada wa bukiya. Jadikanlah kami ketika dibacakan Al-Quran tersungkur, tersujud dan menangis, ya Allah. Tersungkur, tersujud dan menangis, ya Allah. Allahumma inna naltaji'u laka wa na'tasimu bika alla taj'alna al-qasiyata qulubu min zikrillah. Ya Allah, kami bersandar kepadamu, berlindung kepadamu dari hati yang keras dari zikir kepadamu, ya Allah. Allahumma ja'al qulubana arsyal Qur'an wa ruhal Qur'an wa nural Qur'an wa khubbal Qur'an wa khifzal Qur'an. Allahumma ja'al bikulli kharfi minal Qur'ani halawah. Jadikanlah setiap huruf Al-Quran yang kami baca manis dan lezat, ya Allah. Wa bikulli kharfi minal Qur'ani halawah, halawah, ya Allah, lezat dan manis. Wa bikulli juz'i minal Qur'ani jazaa. Setiap juz Al-Quran menjadi balasan yang indah. Waktubna ma'asyahidin, waktubna ma'asyahidin. Catat kami sebagai orang-orang yang bisa menyaksikan kebenaran itu, ya Allah. Waktubna ma'asyahidin, waktubna ma'asyahidin. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an. Sinari hati kami dengan Al-Quran. Wa zayyin akhlaqana bil Qur'an. Hiasi akhlak kami dengan Al-Quran. 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 Wa najjina minan nari bil Quran. Selamatkan dari neraka dengan Al-Quran. Wa adkhilna fil jannati bil Quran. Masukkanlah ke dalam surga dengan Al-Quran. Allahumma jalil Quran fid dunya qarina. Jadikanlah Al-Quran di dunia sebagai teman, ya Allah, fid dunya. Wa fil qabri munisa. Di alam kubur sebagai teman. Wa ala sirati nura. Di atas siratal mustaqim sebagai cahaya. Wa fil jannati rafiqa. Di surga sebagai teman. Wa minan nari sitra wa hijaba. Dan neraka sebagai pelindung, ya Allah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi ini bukan sujud biasa. Perhatikan, disujudkan. Disujudkan yang tidak mau bangun. Disujudkan yang enggan bangun. Kata di dalam buku Al-Khushu'u fi Shalah, Syekh Sa'id bin Ali,
sajdadan, betul-betul sujud, la yarfa'u ra'sahu anha hatta yalqahu, tidak mengangkat kepalanya dari sujud sebelum ketemu Allah. Target sujud itu ketemu Allah, bukan sujud-sujudan. Target sujud itu nyambung, connect kepada Allah. Kita belajar sujud yang makrifat, sujud yang ada Allahnya. Ya, sujud yang ada Allahnya. Surat Al-Hajj, surat haji. Semoga yang ikut kajian ini dipanggil Allah untuk haji. Alam tara annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard, wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wasyajaru wad dawabu. Jelas ini Bu Kiki. Apakah kamu tidak melihat? Ya betul-betul enggak melihat. Oh enggak tahu. Hatinya buta, matanya buta. Apakah kamu tidak tahu? Maaf ya Allah, enggak tahu. Sesungguhnya siapa yang ada di langit, siapa yang ada di bumi, itu sujud kepada Allah. Wasyamsu, matahari, wal qamaru, bulan, wan nujumu, bintang, wal jibalu, gunung, wasyajaru, pohon, wad dawabu, binatang melata, wa katsiru minan nas, dan kebanyakan manusia. Wa katsirun haqqo alaihil adzab, dan kebanyakan manusia ada yang disiksa. Ada yang sujud, ada yang disiksa. Mungkin sujudnya tersiksa juga. Ketemu imam yang sujudnya lama, dia enggak connect. Geblak wis kapok wis. Wis aku kok gawe surat kaleng nang takmir itu. Wa may yuhinillah fama lahu mim mukrim, barang siapa yang dihinakan Allah, maka siapapun tidak akan bisa memuliakan. Innallaha yaf'alu ma yasha, sesungguhnya Allah itu kalau berbuat sekehendaknya. Ini kalau dibahasakan Gusti Allah ku sak karepe. Innallaha yaf'alu ma yasha, pasti Gusti Allah ku sak karepe. Ini yang mengerikan. Gusti Allah itu maha berkehendak. Sujud itu merayu kehendak Allah supaya dikehendaki. Understand? Sujud itu merayu kehendak Allah supaya dikehendaki. Banyak yang ingin dikehendaki, tapi yang dikehendaki itu yang terpilih. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Pelan-pelan, lebih dalam lagi. Kalau begitu, sujud itu kan bersama dengan alam semesta. Menyatu dengan makhluk-makhluk lain. Kalau sudah terbiasa menyatu, maka akan paham bahasa-bahasa mereka. Menyatu, kita ini bagian daripada alam. Kalau sujudnya tidak menyatu, seakan-akan manusia itu terpisah. Sadar apa tidak sadar bahwa kita ini dari tanah. Saking cantiknya, saking kuatnya, seakan-akan dia dari emas. Ya Allah. Orang itu kalau lama tidak berjumpa lupa. Anak lama tidak berjumpa orang tuanya lupa. Teman lama tidak ketemu teman lupa. Suami lama tidak ketemu istri atau dibalik, lupa itu. Lupa. Hamba lama tidak ketemu Tuhannya, lupa. Saking lupanya sampai hamba menjadi Tuhan. Saking lupanya sampai anak itu menjadi orang tua. Ada pepatah mengatakan kebo nyusu gudel. Ya Allah. Jadi saking lupanya sampai Allah diperintah-perintah, ketika dia diperintah nggak mau. Itu
Itu kan saking hebatnya itu, Masya Allah. Semoga kita tidak seperti itu ya. Ya. Tadi surat Al-Hajj, sekarang juga surat Al-Hajj. Tadi ayat 18, sekarang ayat 77. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u. Perhatikan. Wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Lebih dalam. Wahai orang-orang yang beriman, perhatikan, yang dipanggil yang punya iman. Irka'u, rukuklah. Wasjudu, rasakan ini, sujudlah. Wa'budu, beribadahlah. Ini kalau enak, menghambalah. Menghamba. Simpelnya ngelempro. Rabbakum, kepada Tuhanmu, kepada yang ngatur kalian. Waf'alul khaira, dari sujud itu diwujudkan melakukan khaira, kebaikan-kebaikan. Disimpulkan la'allakum tuflihun, pasti kalian akan menjadi orang yang beruntung. Ketika rukuknya betul-betul rukuk, sujudnya betul-betul sujud, ibadahnya betul-betul ibadah, dan melakukan kebaikan. Melakukan kebaikan, dijamin beruntung. Saya sudah ruku, Ustadz, saya sudah sujud, tapi kok masih rugi, berarti ada yang salah. Salahnya bagaimana, Mas Pri? Mungkin ruku sujudnya belum menggunakan iman. Masih terpaksa. Masih menggugurkan kewajiban. Yang tidak punya iman pasti nggak bisa ruku, walaupun fisiknya ruku. Nggak bisa sujud, nggak bisa beribadah. Beribadah itu harus atas dasar iman. Iman itu kata kuncinya, subhanallah, luar biasa. Sekarang surat Al-Furqan ayat 60. Nah, ini lihat sujudnya orang yang ngeyel. Wa idza qila lahumusjudu lirrahman, dan apabila dikatakan kepada mereka, diperintahkan sujudlah kamu kepada Allah yang Maha Penyayang, qalu, mereka menjawab, wa marrahman, siapakah yang Maha Penyayang itu? Atas judu lima ta'muruna wa zadahum nufura. Siapakah Ar-Rahman itu? Apakah kami akan sujud kepada Tuhan yang kamu perintahkan kami bersujud kepadanya? Dan perintah sujud itu menambah mereka jauh daripada iman. Perhatikan, perintah sujud itu menambah jauh daripada iman. Jadi tidak semua sujud itu ada Allahnya. Di sini ada orang yang sujud malah jauh dengan Allah. Karena sujudnya tanpa iman. Karena sujudnya tidak sir, tidak ada sabar, tidak ada ikhlas, tidak ada ridho. Sujud itu sampai didatangi Allah. Waqtarib, wasjud, waqtarib. Jelas ya, wasjud, waqtarib. Sujud dan dekat kepada Allah. Surat An-Naml, ini yang ke-9, ayat 26. Allahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Allah adalah, tidak ada Tuhan kecuali Dia. Dia adalah Tuhan yang mempunyai aras yang agung. Rabbul arsyil azim. Yang ke-10, innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukiru biha kharru sujadaw wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Kurang non di sini. Orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami hanyalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat kami, mereka menyungkur, sujud, bertasbih serta memuji Allah
dan mereka tidak menyombongkan diri. Berarti semakin kita sujud itu semakin mengenali diri. Apa? Lemah. Dari tanah lemah ya harus lemah. Ojo rumangsa kuat. Orang rumangsa kuat itu gara-gara ada ilmunya, ada jabatannya, ada pujiannya, ada reputasinya, ada terkenalnya. Buang semua. Sampai lemah yang betul-betul melemah. Pelan-pelan. Lihat iblis itu menyombongkan diri dari penciptaannya. Ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Dia Adam diciptakan dari tanah, sedangkan aku diciptakan dari api. Tolong kalau sujud itu jangan berkeapian. Wot. Sampai selesai sholat itu, yang kita ajak ngomong kena apinya. Kena apinya. Kok bisa ya ahli sujud kok semakin protestan. Protestan itu loh. Suka protes itu loh. Kemarin sudah kita kajikan, waladzillu walal harur, tidaklah sama orang yang dalam naungan dan orang yang kepanasan. Sekarang banyak mana orang yang merasa dingin dan kepanasan? Masjid sudah tidak ada AC-nya, kemudian hatinya sumuk. Masya Allah, itu sumuk di atas sumuk itu. Ya Allah, orang itu kalau hatinya sudah kena khusuk, dingin, walaupun di ruangan sumuk, dia akan merasakan ya narukuni bardan. Narnya itu menjadi bardan, menjadi dingin itu. Semoga salat kita itu seperti mesin pendingin. Jelas ya. Surat Fussilat ayat 38. Fa inistakbaru falladzina inda rabbika yusabbihuna lahu billaili wan nahar wa hum la yas'amun. Jika mereka menyombongkan diri, maka mereka malaikat yang di sisi Tuhanmu bertasbih kepadanya pada malam dan siang hari, sedang mereka tidak pernah jemu. Tidak pernah jemu. Jadi sujud yang sesungguhnya itu sujud yang tidak pernah jemu. Tidak pernah jemu. Makanya Utsman bin Affan berkata, lau tahurat qulubakum ma sabitum fi kalami rabbikum. Andai kata hatimu itu bersih, sekali-kali tidak akan pernah kenyang, tidak akan pernah jenuh dengan ayat-ayat Allah. Jadi sujud yang benar itu sujud yang punya dimensi yang selalu beda. Ada dimensi, wasjud waqtarib. Sujudnya itu menembus dimensi yang tidak sama dengan rakaat pertama. Sujud ketiga tidak sama dengan rakaat kedua. Ada waqtarib, wasjud waqtarib. Allah itu kan maha luas. Jangankan Allah, kita mengarungi samudra saja enggak pernah. Itu luas enggak samudra? Luas. Langit luas enggak? Itu baru makhluknya. Kira-kira luas mana samudra dengan Al-Quran? Luas Al-Quran. Kira-kira luas mana samudra dengan dimensi sujud? Karena sujud kita kan tidak pernah tenggelam. Tidak pernah tenggelam. Saya pernah Ustaz tenggelam ke Turon. Oh ngono. Sampai tenggelam di dalam ilernya dan sebagainya itu. Ya Allah. Makanya orang kalau sujudnya gitu-gitu aja, sholatnya gitu-gitu aja, ya pasti ada yang salah. Saya baca Al-Qur'annya kok gitu-gitu aja, pasti ada yang salah. Yang salah adalah hatinya kotor.
Quran itu wilayah suci, sholat itu wilayah suci, tidak bisa ditembus kecuali la yamassuhu illal mutahharun. Ya, tidak bisa tembus masuk kepada dimensi yang tak terbatas kalau tidak bersih, yang betul-betul bersih. Ini PR bagi kita, bagi pejalan, ya, PR bagi kita, bagi pejalan yang kepingin apa? Kepingin meningkatkan sujud kita. Mari kita lihat ini. Yang ke-12, lihat ini ke-12 ya. Ke-12 ini. Agak panjang ini. Qala laqad zalamaka bisu'ali na'jadika ila ni'aji. Dia Daud berkata, sungguh dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu. Wa inna katsiran minal khulata'i, ya, untuk kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu. Wa inna katsiran minal khulata'i la yabghi ba'dhum ala ba'din, berbuat zalim kepada yang lain. Jadi banyak sekali orang yang berbuat zalim kepada sebagian yang lain. Alhamdulillah di sini ada illah. Illalladzina amanu wa amilus solihati, kecuali bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Wa qalilum mahum wa dhanna Dawudu annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan, dan hanya sedikitlah mereka yang begitu. Dan Daud menduga bahwa kami mengujinya, maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya, lalu menyungkur sujud dan bertobat. Lagi-lagi cerita tentang sujud, tersungkur, ruku, dan bertobat. Nah, ini yang umum itu. Fasjudu lillahi wa'budu. Sujudlah kepada Allah dan beribadalah, menghambalah. Kalau sujudnya itu lillah, ketemu Allah, maka yang ada itu aku adalah hamba. Anta rabbi wa ana abduk. Engkau adalah pengaturku, sedangkan aku adalah hamba. Jangan dibalik. Kalau sujudnya belum tembus, itu seakan-akan Allah itu pembantu, kita suruh-suruh. Masih kebalik-balik. Yang ke-14, nah ini Mas Udin. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun, dan apabila dibacakan kepada mereka Al-Qur'an, mereka itu tidak sujud. Tidak sujud di sini bisa jadi fisiknya tidak sujud, atau bisa jadi fisiknya sujud tapi hatinya tidak sujud. Hati-hati dengan penyakit enggan sujud lama di hadapan Allah. Ada apa? Ada apa? Suasana yang paling dekat dengan Allah adalah sujud. Yang terakhir, yang umum, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Sekali-kali tidak, janganlah kamu patuh kepadanya. Sujud dan dekatkan dengan Allah sampai sedekat-dekatnya. Jadi sujud itu targetnya adalah qarib. Lebih dalam, akrab. Qaribun akrabun. Seperti sahabat karib. Panjenengan kalau punya sahabat karib itu ngobrolnya bisa diputus? Gak bisa. Ternyata sahabatnya lebih akrab, tambah gak bisa diputus. Ternyata sahabatnya itu adalah cintanya, wah tambah gak bisa diputus. Pertanyaannya, sujud kita ini bisa diputus apa enggak bisa diputus? Maunya saya putus, Ustaz.
Ya Allah, semoga paham. Sujud kita itu diputus, apa mau diputus, apa nggak mau diputus? Anu Ustaz, putus nyambung. Sebentar, PLN jenengan itu kalau diputus PLN karena apa? Oh,